Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar ilmu sejarah, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara, yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Desi Herawati, yang kedua ada Muhammad Hanif Usnayan, yang ketiga Khairul Tamimi, dan yang keempat Muhammad Rashid Ardiansyah. Di sini kami akan membahas apa sih itu fakta sejarah dan contohnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tonton sampai habis ya. Fakta sejarah. Fakta sejarah memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Fakta berasal dari bahasa Latin factus dan visceral yang artinya selesai atau mengerjakan. Fakta sejarah adalah fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan peristiwa sejarah yang kita teliti. F.J. Tiger mendefinisikan fakta sebagai hasil penyelidikan secara kritis yang ditarik dari sumber-sumber dokumenter. Fakta sejarah adalah hasil dari proses seleksi dari sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah adalah suatu yang langsung atau tidak langsung yang menyampaikan kepada kita tentang suatu kenyataan di masa lalu. Fakta sejarah menjadi inti dan kajian dari kajian sejarah. Fakta menopang kedudukan peristiwa yang disusun secara kronologis, merupakan pangkal dari struktur sejarah. Dimensi masa lalu yang luas membutuhkan pengaturan yang terseleksi secara rapi, sehingga konten kisah yang nantinya ditampilkan bukan hanya sebatas peristiwa dalam urutan waktu semata, melainkan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Fakta-fakta yang kemudian ditampilkan pun sebisa mungkin sudah melewati fase uji kelayakan melalui serangkaian metode sejarah yang di bagian lain akan dibahas. Jadi, pemilihan fakta tidak bisa dilakukan secara instan tanpa menimbang kredibilitasnya. Dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. Fakta sejarah dikelompokkan menjadi beberapa jenis. 1. Fakta lunak. Fakta lunak merupakan fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengelola dan menyusun fakta-fakta itu sehingga bisa dimengerti. Tetapi bisa saja bahwa apa yang dianggap sebagai fakta oleh sebagian seorang belum tentu bisa diterima oleh sebagian lain. Sehingga tidak jarang masih mengundang perdebatan. Contohnya peristiwa Super Semar. Peristiwa Super Semar merupakan fakta lunak karena masih dalam perdebatan. Sebagian orang meyakini bahwa Super Semar ini benar-benar ada, tetapi sebagian yang lain menyangsingkannya. Karena sampai saat ini belum ada surat-surat yang benar-benar asli yang berisi perintah dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengamankan dan mengambil kendali kepemimpinan nasional. Fakta lunak menempati ruang tersendiri dalam kajian sejarah. Meskipun tingkat kebenarannya masih rendah, namun tidak berarti keadaannya dilupakan atau bahkan ditinggalkan begitu fakta lain yang dianggap lebih terpercaya ditemukan. Fakta ini berguna untuk bahan studi ulang yang di kemudian hari dilakukan. Dengan kata lain, sejarawan dapat menggunakan temuan fakta lunak sebagai terminal berangkat awal dalam mengungkap misteri yang terselubung dalam suatu objek sejarah. Fakta keras adalah fakta-fakta. 2. Fakta keras.
Fakta keras adalah fakta-fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar yang tidak lagi diperdebatkan. Fakta ini sering disebut fakta keras atau fakta yang sudah mapan, established, dan tidak mungkin dipalsukan lagi. Contohnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Adanya peninggalan berupa naskah proklamasi, dokumentasi berupa foto, dan rekaman suara merupakan bukti bahwa peristiwa 17 Agustus 1945 itu adalah benar ada. Jadi fakta keras ini ialah fakta yang memang ciri-cirinya itu jelas, bukti-buktinya konkret, mau itu melalui dokumen sejarah. Inferensi merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Ide atau gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah. Karena inferensi tidak lebih dari suatu pertimbangan logis yang menjelaskan pertalian antara fakta-fakta. Namun demikian, dalam inferensi seringkali muncul kritik terhadap fakta-fakta yang sudah ada. Tidak dapat dipungkiri ketika meneliti sebuah kronologi masa lalu. Sejarawan sering mengalami kesulitan untuk mengungkapkan sebuah mata rantai terputus dari sejarah. Hukum sejarah menyebutkan bahwa manusia sekarang tidak akan mengetahui secara jelas apa yang terjadi di masa lalu. Contohnya ketika membahas tentang strategi taktik Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kita mungkin hanya mengetahui bahwa perang ini hanya dimenangkan oleh Belanda. Timbul banyak pertanyaan dalam mengenai perang tersebut antara serangan satu dan lainnya yang membangun plot dasar rangkaian perang tersebut. Pola berpikir interaktif yang kemudian dirancang oleh sejarawan untuk menjelaskan masalah di atas tentunya diawali dengan pengolahan temuan-temuan yang lebih kecil. Dan selanjutnya opini. Opini ini mirip dengan inferensi, tetapi opini ini lebih bersifat pribadi, pendapat pribadi. Karena itu pendapat pribadi maka tidak didasarkan pada konsideran umum. Opini ini merupakan penilaian sangkaan pribadi. Opini pribadi tentu sangat dibutuhkan bagi kelanjutan studi masa lalu. Namun begitu, opini sejarawan haruslah ditunjang dengan mempertimbangkan yang logis, paling tidak pendapat pribadi. Untuk itu sejarawan dituntut jeli dalam memandang hal-hal kecil dari masa lalu. Contohnya itu seperti ruang makam masa kolonial yang terdapat di Balai Kota yang sekarang menjadi Museum Fathahillah di Jakarta. Sejarawan dapat menceritakan tentang kehidupan sehari-hari pada masa itu ketika itu masih digunakan. Jadi sejarawan tidak perlu takut jika seandainya terlibat dalam perang persepsi dengan sejarawan lainnya. Karena di situasi itu justru menjadi ajang untuk memasyarakatkan sejarah dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan bentuknya, fakta sejarah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Artefak. Artefak adalah semua benda peninggalan pada masa lampau, baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia. Contohnya candi, patung, dan perkakas. Dari artefak, penelitian dapat menggali informasi tentang kebudayaan manusia pada masa itu. Penggunaan bahan, pengolahan, dan penggunaan benda tersebut dapat menggambarkan budaya yang hidup pada masa itu. Selain itu, keberadaan benda tersebut pada saat ditemukan dapat memberikan gambaran hubungan sosial masyarakat pada kurun waktu tertentu. Misalnya, penemuan artefak berupa keramik Cina zaman dinasti Ming di komplek Keraton Majapahit menggambarkan terjadi hubungan dagang atau hubungan diplomatik antar bangsa Majapahit dan bangsa Cina. 2. Fakta sosial.
yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana, zaman, dan sistem kemasyarakatan. Misalnya interaksi hubungan antar manusia, contoh pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Jadi fakta sosial berkenan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok, masyarakat atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis serta komunikasi yang terjaga baik. Misalnya hubungan arsitektur Eropa di kota-kota Indonesia menandakan bahwa di kota bersangkutan pernah ditempati oleh kelompok masyarakat asal Eropa yang membangun rumah berarsitektur tidak jauh berbeda dengan negara asalnya. Termasuk pula dalam ragam fakta sosial, yaitu perubahan sosial yang dialami dalam bangsa ini. Jika cermati, kondisi yang kian kemari berubah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh masa lalu. Problem besar yang menimpa pemerintahan dalam mengalami masalah sosial misalnya merupakan salah satu warisan kolonial yang dahulu sempat dihadap pula oleh para kiai Jawa yang memasuki abad ke-19. Sudah banyak yang dipekerjakan pemerintah Hindia Belanda sebagai rekan pemerintahnya. Bobroknya mental kepemimpinan kalangan kiai yang banyak di antara mereka melakukan tugas administratif namun abai terhadap realitas sosial yang dihadap bangsanya. Mendapat kritikan keras dari Pramoedya Ananta Teriang menjelma dari R.M. Tirto Adisurjo, sosok priai rendahan yang menolak jabatan sebagai administrator kolonial dan memilih memperjuangkan rakyatnya melalui jalur advokasi atau jurnalistik dan ekonomi. Tirto merupakan anomali dalam historial kepriaian era kolonial. Ia rela melapuskan jubah keningatan guna menyalakan suluh peperangan bagi masyarakatnya. Perang menggambarkan kasta bangsawan priai era kolonial sebagai elit masyarakat yang konsumtif, tidak produktif, dan tidak kreatif. Mata hati mereka tutup di balik kemegahan gelar, bintang kehormatan, payung selempang, dan pita. Hari-hari mereka dihabiskan dengan pemikiran kapan mereka memperoleh gelar tertinggi, Pangeran Arya Adipati dan Temenggung. Tentulah syukur tiada tara jika mereka memperoleh semuanya. Sadar atau tidak, pencitraan demi terbias dalam diri banyak aparatur negara saat ini tidaklah mungkin jika mereka berlaku demikian tanpa adanya pengaruh langgam pemerintahan dari masa-masa sebelumnya. Yang ketiga, ada fakta mental atau menjiwa. Adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi, fakta mental bertalian dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Misalnya, mental orang Aceh yang keras dan tak mudah menyerah mengakibatkan pihak Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanannya. Dalam beberapa catatan, Belanda digambarkan betapa dahsyatnya peristiwa Perang Aceh atau yang sering disebut Perang Aceh Orlok. Yang keempat, ada fakta ekologis atau ekopat, yaitu keberadaan alam sekitar tempat kejadian. Kondisi alam sekitar bisa jadi dapat mendukung atau membuktikan suatu kejadian sangat mungkin terjadi di tempat tertentu. Alam dapat memengaruhi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok masyarakat. Kita mengenal berbagai budaya pesisir utara Jawa yang relatif hampir sama, namun juga sangat berbeda dengan budaya masyarakat pedalaman Jawa yang banyak hidup di dataran tinggi dengan udara yang cenderung sejuk serta dingin. Ada satu situs yang unik, yaitu situs peninggalan pejuang Kerinci bernama Depati Parbo. Situs ini terletak di Desa Lolo dan berada di pinggir Taman Nasional Kerinci sebelah. Menurut penuturan warga setempat, situs yang berbentuk cekungan tanah memanjang kira-kira sedalam 1 meter yang berbentuk seperti parit itu diyakini sebagai benteng alami pasukan Depati Parbo saat menghadapi serangan Belanda yang datang dari arah Menjuto pada permulaan abad ke-20. Keadaan alam sekitar yang didominasi rimbunnya hutan serta tanah yang berbukit-bukit memang sangat mendukung informasi tersebut.
Sepintas dilihat, bentuk parit ini tak ubahnya seperti jalan air yang agak besar memanjang, seperti aliran parit pertanian biasa. Semakin tuanya umur parit ini menginjak 100 tahun lebih, membuat kondisinya rusak, apalagi di sana sininya ditutupi semak belukar. Di dekat lokasi, situs itu terdapat tugu menjulang yang di atasnya berbentuk tangan yang memegang keris. Di bawahnya terdapat informasi bahwa sekitar tempat itu pernah terjadi pertempuran orang Kerinci melawan kolonial. Taktik gerilya yang digunakan para pejuang Nusantara memang membutuhkan faktor pendukung lain untuk mengimbangi persediaan senjata Belanda yang modern. Bentangan alam menjadi satu yang paling diandalkan. Jika dipikirkan, memang masuk akal jika pejuang memilih daerah pinggiran hutan sebagai benteng pertahanan. Jalan untuk sampai ke tempat itu masih rusak, sehingga menyulitkan iring-iringan pasukan musuh. Pengetahuan yang baik akan kondisi alam tempatnya hidup membuat pejuang Kerinci dapat lihat memilih jalan-jalan kecil untuk menyambung komunikasi guna mempersiapkan serangan kejutan untuk menghentikan langkah Belanda. Di pihak lain, Belanda tentu dibuat pusing dengan ulah musuhnya. Ketidaktahuan mereka akan letak pasti pos pertahanan musuh menjadi titik lemah yang dimana dimanfaatkan lawannya. Situs berbentuk parit itu termasuk dalam jenis ekofag. Walaupun manusialah yang membuatnya, namun bentuknya yang terlihat seperti hasil pergeseran tanah, apalagi alam sekitarnya yang ditumbuhi pepohonan besar yang curam menurun di belakangnya dan perbukitan di sampingnya semakin memperkuat bahwa situs ini merupakan bukti sejarah yang dilingkupi oleh keadaan alam. Ini bisa dijadikan suatu sumber penelitian lebih lanjut. Dari fakta-fakta tersebut dapat dilakukan sebuah analisis dengan membandingkan antara satu fakta dengan fakta-fakta lainnya. Apakah bisa saling mendukung untuk dilanjutkan pada proses interpretasi atau malah membuktikan bahwa satu fakta membantah keberadaan fakta lain, sehingga harus dilakukan kajian lebih mendalam. Bisa jadi antara satu fakta dan fakta lainnya tidak terdapat hubungan kausalitas. Fakta tidak berarti apa-apa sebelum diberi sentuhan oleh peneliti. Peneliti yang kemudian memberi penjelasan tentang keberadaan dan peran dari fakta itu dalam sebuah peristiwa. Tanpa fakta, peneliti tidak dapat berkata apa-apa, dan tanpa peneliti, fakta juga tidak dapat berkata apa-apa. Hubungan keduanya merupakan hubungan saling memberi dan menerima. Kesimpulannya, fakta sejarah memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Fakta sejarah adalah hasil dari proses seleksi dari sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah adalah sesuatu yang langsung atau tidak langsung yang menyampaikan kepada kita tentang sesuatu kenyataan di masa lalu. Fakta sejarah menjadi inti dari kajian sejarah. Fakta menopang kedudukan peristiwa yang disusun secara kronologis merupakan pangkal dari struktur sejarah. Dimensi masa lalu yang luas membutuhkan pengaturan yang terseleksi secara rapi sehingga konten kisah yang nantinya ditampilkan bukan hanya sebatas peristiwa dalam urutan waktu semata, melainkan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi, pemilihan fakta tidak bisa dilakukan secara instan tanpa menimbang kredibilitasnya. Fakta sejarah menurut jenisnya ada 4, yaitu fakta lunak, fakta keras, inferensi, dan opini.
Fakta sejarah menurut bentuknya ada 4 juga, yaitu artefak, fakta sosial atau sosiofak, fakta mental atau medifak, dan fakta ekologis atau ekofak. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.